Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinita Hana Fala dengan NIM 2312549. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Amanah dengan NIM 2309405. Perkenalkan, nama saya Nandita Diva Cintika dengan NIM 2304226. Perkenalkan, nama saya Regita Lela dengan NIM 2307309. Selamat menyaksikan. Pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel adalah proses peningkatan jumlah sel dalam tubuh. Pertumbuhan sel dapat terjadi melalui dua cara, yaitu pertumbuhan sel yang sudah ada dan diferensiasi sel yang belum jadi. Pertumbuhan sel dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hormon, nutrisi, dan lingkungan. Selain itu, pertumbuhan sel juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti genetik dan faktor eksternal seperti lingkungan dan nutrisi. Diferensiasi. Diferensiasi sel adalah proses di mana sel menjadi tipe sel yang spesifik. Diferensiasi sel dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti diferensiasi sel yang belum jadi menjadi sel yang sudah jadi. Respon radang. Respon radang adalah proses yang terjadi ketika tubuh menghadapi infeksi atau kerusakan. Respon radang dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti peningkatan produksi protein radang dan peningkatan jumlah sel radang. Hubungan diferensiasi dengan jumlah sel radang. Diferensiasi sel dapat mempengaruhi jumlah sel radang. Diferensiasi sel yang lebih tinggi dapat menyebabkan jumlah sel radang yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Diferensiasi sel yang lebih rendah dapat menyebabkan jumlah sel radang yang lebih rendah, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sel, diferensiasi, dan respon radang. Faktor-faktor internal seperti genetik dan faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan nutrisi secara hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan sel, diferensiasi, dan respon radang. Karena mereka berinteraksi dan mempengaruhi proses biologis yang kompleks dalam tubuh manusia. Faktor internal yang pertama ada genetik. Genetik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan menentukan potensi fisik, mental, dan psikologis. Genetik juga dapat menyebabkan adanya kelainan genetik yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Contoh kelainan genetik adalah sindrom Down, hemofilia, albino, dan kretinisme. Faktor yang kedua ada kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari segala aspek termasuk fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kesehatan yang baik dapat meningkatkan potensi pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan kesehatan yang buruk dapat menurunkan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui faktor-faktor seperti gizi ibu selama kehamilan, mekanisme kelainan bawaan pada bayi, dan trauma ketuban yang kurang. Lingkungan yang tidak memungkinkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi yang bergizi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan memberikan energi dan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Defisiensi nutrisi dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada hormon. Hormon juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hormon pertumbuhan yang terlalu sedikit dapat mengakibatkan kekerdilan, sedangkan hormon yang terlalu banyak dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal. Interaksi antara faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses biologis seperti pertumbuhan sel, diferensiasi, dan respon radang. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan, termasuk tinggi badan, bentuk tubuh, warna kulit, rambut, mata, jenis kelamin, kecerdasan, bakat, dan kepribadian.